Kasus korupsi Pertamina yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, di mana salah satu modusnya adalah mengoplos Pertalite untuk bisa menjadi Pertamax, ini benar-benar adalah sebuah kasus yang sangat-sangat memalukan, bikin marah dan sangat memuakkan. Apalagi kerugian negaranya ternyata mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Iya, kalian nggak salah dengar kok, hampir 1.000 triliun. Kalau kemarin ada berita bahwa kerugian negaranya mencapai 193 triliun, itu ternyata hanya hitungan dalam kurun waktu 1 tahun. Itu hanya kerugian setahun gitu. Sementara ini sudah beroperasi hampir 5 tahun. Mereka ngoplos Pertalite ini. Jadi secara total itu mencapai kerugian negaranya hampir 1.000 triliun rupiah. Dan ini belum dihitung dari sisi kerugian masyarakat atau pengguna Pertamax yang selama ini membeli Pertamax, entah itu mobil atau motor masyarakat. Itu pasti jutaan orang terdampak. Dan selama ini mereka nggak ngerasa gitu ya, nggak tahu gitu. Tiba-tiba sering servis aja gitu. Jadi ini adalah sebuah kasus yang sangat-sangat memalukan, dan saking memalukannya itu buzzer-buzzer Mulyono yang biasanya atraktif komentar di kolom komentar itu kemarin nggak ada, sepi, senyap gitu ya. Padahal biasanya apapun isunya, apapun materinya, buzzer-buzzer Mulyono ini selalu komentar Harun Masiku gitu kan. Selalu tuh. Kemarin ketika muncul isu korupsi Pertamina ini nggak ada. Nggak ada yang berani komentar gitu. Padahal kalaupun saya cuma posting lagi makan atau lagi jalan-jalan, itu tetap aja mereka komentar Harun Masiku. Kemarin nggak ada nih. Mungkin saking malunya gitu, karena kasus ini benar-benar terjadi di rezim Jokowi. Dan ini juga sama lah seperti soal kasus judi online yang juga terjadi marak sekali, dilindungi di eranya Jokowi, dan kemudian juga pagar laut yang juga dilindungi oleh rezim Jokowi waktu itu, dan baru terungkap hari ini setelah terjadi pergantian presiden atau pergantian rezim. Ya kurang lebih sama lah seperti kasus Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax ini gitu ya. Aman di rezim Jokowi dan kemudian sekarang diungkap. Dan setelah para buzzer-buzzer itu nampaknya cukup malu dan tidak berani komentar, semalam ini saya baru lihat nih, mulai muncul gerakan-gerakan gitu ya, bahwa kasus korupsi Pertamina ini coba diarahkan kepada Ahok. Ya karena Ahok kan komisaris Pertamina. Ya begitulah para buzzer gitu ya. Ya memang Ahok adalah mantan komisaris utama Pertamina, tapi yang sedang bermasalah ini kan Pertamina Patraniaga, bukan Pertamina Pusat. Gitu kan. Iya memang ini adalah anak perusahaan, tapi juga harus dilihat posisi Ahok itu hanya sebatas komisaris utama, tidak punya kewenangan untuk mengatur-ngatur seperti dalam kasus korupsi atau pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Nggak bisa komisaris begitu gitu. Tapi dari sini saya jadi curiga gitu. Sehari sebelumnya mereka nggak ada yang berani komentar kok. Tiba-tiba muncul banyak sekali arahan gitu ya. Muncul banyak sekali komentar untuk menyerang Ahok. Ini ada apa? Mencurigakan ini. Kok tiba-tiba ada arahan untuk menyerang Ahok gitu. Setelah saya coba renungkan, saya coba analisa gitu ya, kayaknya ini ada upaya-upaya untuk menutupi sesuatu, untuk mengelabuhi supaya kita mengklarifikasi, supaya Ahok ikut berbicara dalam kasus ini. Karena setelah Ahok berbicara dan kemudian kita fokus mengklarifikasi, maka permasalahan aslinya itu jadi tertutupi. Apalagi ini nampaknya sangat serius sekali operasi untuk menyerang Ahok ini. Karena kemarin bahkan sudah ada beberapa wartawan yang bertanya kepada Kejaksaan Agung terkait kemungkinan untuk memanggil Ahok, dan pihak Kejaksaan Agung menjawab, ya siapapun akan dipanggil yang terlibat dalam kasus ini. Dan kemudian muncullah berita-berita kemungkinan Ahok dipanggil. Begini jawaban Kejaksaan Agung. Padahal itu pertanyaan wartawan. Nah, ini biasanya dalam politik bisa disebut sebagai opsus atau operasi khusus. Jadi, kalau sampai wartawan sudah bisa menanyakan dan memancing atau kemudian membuat judul-judul yang provokatif dan menyerang Ahok seperti ini, itu biasanya biayanya sangat-sangat mahal sekali, dan itulah operasi khusus politik yang ada di Indonesia. Biasanya gitu ya. Nggak tahu yang kemarin itu yang biasa atau yang spesial. Nggak tahu, tapi daripada kita menunggu Ahok untuk berkomentar, daripada kita berfokus kepada klarifikasi atau membantah, saya terus terang lebih tertarik untuk mencari tahu terkait perusahaan Pertamina Patraniaga ini
siapa sih gitu ya? Apa sih gitu ya? Ada kaitannya dengan siapa? Ya? Ternyata setelah saya coba tanya kepada AI, ternyata ini nampaknya ada kaitannya dengan keluarga. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kalau kita mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Alifur Rahman, tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini ya. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat di Indonesia wajib mengambil bagian yang dimana ada banyak hal yang mestinya untuk kita selesaikan bersama-sama dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, ketika kita disuguhkan sebuah berita yang luar biasa ya, ketika kita melihat sebuah Pertamina yang semestinya kita percaya terhadap mereka untuk memberikan sebuah pelayanan yang baik, memberikan sebuah bahan bakar yang baik, yang artinya ketika Pertalite, Pertamax, dan berbagai macam hal-hal yang lain yang dinilai itu adalah sebuah membantu ya, bahan bakar yang memang bisa dipergunakan oleh kita sebagai masyarakat Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini ketika kita melihat seorang yang mengatur berjalannya ya, ketika kita ditipu korupsi, ternyata bahan bakar yang kita bangga-banggakan selama ini, bahan bakar yang kita nilai itu bahan bakar yang berkualitas, ternyata itu sebuah kecurangan yang besar, yang artinya kita dibohongin. Yang dibohongin bukan cuman masyarakat biasa, masyarakat kecil, tetapi seluruh masyarakat Indonesia dibohongi akan hal ini, dan mereka korupsi akan hal itu. Nah, sebuah pertanyaan besar, kapan lagi presiden kita, wakil presiden kita memberantas korupsi-korupsi seperti ini? Saya sangat senang melihat dan mendengarkan ketika seorang Ahok memberikan sebuah komentar, memberikan sebuah gagasan-gagasan pemikiran yang dimana Ahok di situ terlihat memang tertekan. Dia sudah lama mengetahui bahwa banyak mafia-mafia Pertamina yang ingin korupsi uang negara, yang ingin membohongi masyarakat. Nah, apakah Prabowo Subianto masih memelihara orang-orang tersebut, masih percaya terhadap mereka? Nah, kalau ini tidak diselesaikan ya, kalau ini tidak diselesaikan ataupun masih menganggap hal biasa hal-hal seperti ini, hancur negara kita, men. Tidak ada lagi yang dapat kita banggakan di sana. Ya, lantaslah ketika saat-saat ini ya kita mendengarkan bahwa terjadinya korupsi seperti itu, layaknya kita diuji lebih keras lagi. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Bagaimana kita lebih tegas lagi dalam menjalankan ya visi misi pemerintahan yang ada. Bayangkan satu hal yang diminta oleh masyarakat, ketegasan dari seorang presiden, ketegasan dari seorang wakil presiden. Bagaimana presiden kita memberikan undang-undang secara luar biasa terhadap para koruptor, karena para koruptor saat ini masih merasa bahwa mereka tidak takut ya, tidak akan pernah takut dengan sebuah kegiatan-kegiatan yang dimana mereka korupsi. Kenapa mereka tidak takut? Dikarenakan mereka masih fokus ya kepada uangnya, kepada sesuatu barang yang mereka ambil, yang mereka nikmati. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, masyarakat meminta koruptor itu dihukum mati. Ketika memberikan sebuah konsekuensi yang besar, maka itu nantinya akan membuat para koruptor ya yang berniat licik seperti itu, mereka akan takut di sana. Mereka akan takut melakukan hal seperti itu. Jadi pelan-pelan kita mewujudkan mimpi negara ini sehingga bersihnya koruptor, para mafia-mafia tanah, mafia migas, dan berbagai macam hal-hal yang lain. Ketika itu bersih, maka negara kita, visi misinya di 2045 itu akan terlaksana dengan baik. Ya,
visi misi negara kita menjadi negara emas, negara yang dapat diandalkan, negara yang benar-benar tangguh, dapat dipertanggungjawabkan segala kinerjanya dengan baik. Itu yang kita inginkan. Teman-teman, sahabat-sahabat Lensa Netizen, dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.